Yo, welcome back to PPKM FPL alias Papi-Papi Kuy main Fantasy Premier League. Baik lagi bersama pundit-pundit terbaik nih gitu ya di mini league PPKM FPL nih gitu. Bersama Papi Ijan, Hai Papi Ijan, dan Papi Bram alias Halo. papinya FPL ngaco nih. Kalau misalnya emang kalian mau mampir. Jadi biasanya kan kita kan berpedoman sama siapa? Bakar ya? Siapa nama panjangnya? Big Man Bakar. Big Man Bakar. Nah mungkin nih versi Indonesia mungkin bisa sama FPL ngaco nih gitu. Tiga bakar. Aduh. Tiga bakar. Ada subscriber juga nggak tuh Papi Bram kayak si Big Man Bakar kan dia ada ini juga tuh subscribe juga tuh. Kalau mau lihat apa plan transfernya dia gitu. Aduh. Sempet nulis aja udah alhamdulillah banget. Karena lihat datanya sih yang susah sih. Sama lihat itu apa namanya highlightnya. Highlightnya benar-benar harus dipantengin. So jadi kita seperti biasa nih kita banyak bakal bahas beberapa topik gitu ya. Yang pertama kita bakal bahas review dari performance papi-papi yang ada malam ini gitu ya. Dan begitu juga kita akan bahas pemain rekomendasi yang bakal ditransfer in dan mungkin juga ditransfer out, dan yang terakhir Captain Picks nih gitu. Sementara kita malam ini nggak ada Papi John, dan sebelum masuk ke topik, gue juga sebelumnya mau ngucapin terima kasih yang udah nonton kemarin gitu ya. Dan gue juga mau ngucapin thank you juga buat yang udah subscribe, dan kalau misalnya belum subscribe, yuk langsung subscribe di PPKM-FPL. Nambah-nambah lagi biar monetize dan kita bisa kasih giveaway nih ke kalian semua gitu. Langsung deh kita masuk ke topik. Review dari previous game week kemarin nih gitu. Kayaknya kita banyak kecolongan nih, banyak di prank nih sama pemain-pemain yang kayaknya udah jadi masuk template FPL dan masuk pembahasan di episode kemarin gitu ya. Dari Papi Ijan mungkin bisa kasih previewnya kemarin, gimana reviewnya? Minggu lalu gocap poin gue. Lumayan sih, tapi ya kena banyak prank juga tuh kayak Gabriel di bench lagi. Terus Arsenal udah dapet penalti ternyata yang ngambil Odegaard. Gue kan punyanya Saka. Ya. Terus Jackson lagi. Banyak banget peluang, tetap aja nggak golin juga, malah dia ngomel-ngomel mulu jadinya kena kartu kan. Golin kagak, ngomel mulu. Ya terus ya udah, untung gue masih ketolong kapten gue sih salah sih, biarpun dia miss penalti tapi reboundnya langsung golin lagi kan. Pakai gagal dulu lah gitu. Minus dong ya juga kan. Nama-namain minus. Jadi mungkin ada beberapa kan yang lain kaptenin Haalandnya blank gitu kan. Ya gue lumayan lah masih dapat return dari Salah kaptennya. Sama gue masih ada Mbeumo juga lumayan tuh. Sejak Tony nggak ada, dia jadi talismannya si Brentford sama Wisa gitu kan. Lumayan lah gue dapat poin dari si Mbeumo. Sisanya ya itu tadi kena beberapa prank lah. Ngomongin si Jackson pun juga kemarin banyak banget tuh yang pakai asetnya Jackson. Dan memang pas lagi ngeliat gamenya tuh juga sebenarnya harusnya gak menang gampang ya, karena West Ham tuh udah kartu merah gitu. Malah ujungnya dikasih 3-1 gitu kan, sayang banget tuh. Harusnya Jackson bisa lah dia ngasih poin, dan hal itu juga si Salah itu pilihan kapten kita bersama kemarin ya, dan akhirnya untungnya lumayan lah ya gitu ya, bisa masuk tuh sama si, kalau misalnya Haaland kan nggak ngapa-ngapain tuh kemarin ya. Gitu. Terus Chelsea lagi apek banget sih, kan dapat penalti juga tuh. Iya, tapi gagal. Emang lagi apes banget sih. Iya, udah gitu Areola gue tuh ngomong gak enak ya, Areola gue gak enak gue. Alphonse Areola itu gue dicadangin cuy, dan nilai 10 gitu kan. Aduh. Banget gitu kan. Gitu. Sih. Banget sih asli. Jadi kalau misalnya Areola gue naik tuh salah lagi ngomongnya kan, gak enak ya. Kalau Alphonse Areola gue naik kan nambah 10, lumayan tuh poin gue nambah ya. Papi Bram gimana Papi Bram? Kalau gue minggu kemarin semua sih pranknya kurang lebih sama
Papi Tirzan ya. Cuman yang paling ekstrim itu si João Pedro lah. Udah ngarep-ngarepin golnya banyak. Kan gue nontonnya kebetulan. Terus, skornya banyak 4-1. Pas lagi lihat Sonny Mars 2, Mitoma, masih Estupinan. Ya nggak kebagian tuh. Nah bagiannya Pedronya nggak main. Iya. main, cuman kartu kuning. Babak Ya, kedua cuman juga main ada deh. mainnya. penyakit Katanya aja. Babak oh, kedua. Papi Bram. Iya, masuk babak Iya. kedua kartu kuning. Jadi nilai 0. Nol. Aduh. Yang gantiin Enciso-nya mainnya bagus lagi. Aduh, ini deg-degan juga nih. Jadi apakah kan gue ada Gabriel ya, gue jadi bingung buang João Pedro dulu atau buang Gabriel dulu, yang bingungnya sekarang. Gitu, itu yang jadi kegalauan gue lah buat game week kemarin. Cuman kalau kapten salah, seperti kita sepakat kemarin berempat, alhamdulillah Masuk ya. lebih moncer gitu. Jadi nggak salah-salah banget ya kita pilih salah ya. Tuh. Heeh. Jadi kemarin berapa Papi Bram poinnya kemarin? 7x7 49. Lumayan lah ya. Berarti masih di atas average ya. Nah sementara kalau gue kemarin hampir sama sih sama sejuta umatnya para penggiat Fantasy Premier League. Ya kita kena prank pertama sama João Pedro, yang kedua sama Ben Chilwell sih. Ben Chilwell kemarin Chelsea mainnya kurang bagus, walaupun sebenarnya Ben Chilwell ada tuh sekali hampir assist, hampir terus. Udah gitu pun gue juga sebenarnya Alphonse Areola itu sih sebenarnya sayang banget kok. Coba kalau misalnya gue bisa mainin jadi masuk di lineup gue gitu, mungkin lumayan bisa mendulang poin tuh gitu. Sama nih aset-asetnya MU ini mesti gue pertimbangan kembali karena MU lagi nggak stable, dan untungnya sih ini gue punya Saliba sih. Jadi kemarin gue semacam mini wildcard lah karena beberapa pemain gue yang udah gue set di game week pertama tuh banyak yang nggak main gitu. Kayak ada kayak Isa Kabore pun juga kan Luton terancam buat ada beberapa home game-nya kan pasti lagi ke delay nih gitu gara-gara stadionnya lagi masih diperbaikin gitu ya. Jadi makanya gue sempat ada -4 gitu. Gue masukin Saliba dan untungnya Saliba main dan poinnya 8. Jadi ya lumayan sih walaupun memang nih di bawah average sih gitu. Nah, udah langsung beli Saliba ya? iya, gue udah beli Saliba karena Jual Gabriel nggak? enggak, gue nggak punya Gabriel karena iya, gue lupa tuh gue ngedepak siapa tuh pas lagi Beruntung lah. iya, makanya gue masukin Saliba dan pas bangun pagi Pas banget, 8. Wah lumayan banget sih gitu. diferensial sih. Iya, udah gitu juga aset-aset Arsenal juga nih kayak Martinelli, Saka juga kemarin nggak perform gitu kan. Jadi harus mungkin pilih salah satu ya kalau misalnya kita mau 3-3 main or double up gitu ya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman juga kalau misalnya emang mau ceritain kemarin keluh kesahnya, boleh juga di komen di YouTube, nanti coba kita review bareng-bareng gitu sama para papi-papi gitu ya. Terus masuk juga nih kita ke topik yang kedua, itu di player recommendations nih untuk di game week ketiga. Gue mau nanya nih sama para papi-papi, kira-kira untuk merekomendasinya siapa nih? Dari kemarin kita sudah lumayan ini ya ngasih rekomendasi, tapi kita membantu banget gitu. Dari papi-papi semua nih, kira-kira siapa nih untuk game week ketiga ya gitu untuk rekomendasinya? Mungkin dari Papi Bram punya rekomendasi untuk? Kalau gue tuh lagi tertarik lihat Alvarez dengan asetnya si City yang banyak yang cedera, dan Alvarez dari kemarin kan start mulu, dan start itu pasti return lah ya. Kalau yang kemarin golnya dari dia, sebelumnya asisnya Haaland, bahkan asisnya Haaland itu sebenarnya gol keduanya Haaland pas lawan Burnley itu harusnya dia bisa golin. Orang itu jaraknya dekat banget, cuman dia lihat Haaland yang lebih buka, dia dengan pintar kasih ke Haaland, langsung hajar lah sama Haaland, jadi 2 gol Haaland. Mungkin dia main FPL, katanya Haaland juga kali waktu itu ya. Masa Højlund asis sama dia, kaptenin Højlund itu. Terus ya itu sih, jadi Alvarez yang menurut gue yang menarik banget nih. Orang asetnya menarik juga nih Alvarez nih. Jadi itu jadi pertimbangan gue sih. Kenapa lagi dengan fixture-nya City yang bagus dan pemain-pemain yang banyak cedera, ya harapannya sih bisa jalan gitu. Cuman nunggu resultnya dari Doku dulu. Ini Doku nanti dimainin di rolling sama Alvarez atau enggak, itu mau lihat itu juga sih.
Tapi melihat dari gelagatnya sih Jeremy Doku tipe kalau pasti bakal kayak sering rotasi sih gitu sih kalau gue ngeliatnya kayak. Tapi bisa jadi watchlist juga nih Jeremy Doku yang akhirnya resmi ke City ya. Udah resmi ya? Papi udah ya? Belum sih belum Here We Go. Belum kan? Here We Go ya. Gitu. MU ya Greenwood akhirnya gimana MU ya? Greenwood sebenarnya bagus tuh. Akhirnya udah rilis sih, jadi statementnya jadi Greenwood sendiri dia mengundurkan diri karena kan clash juga tuh si fansnya MU, jadi karena kan kalau di sana katanya kalau misalnya udah pelecehan seksual tuh katanya udah pasti di ban deh gitu, jadi mendingan sih dibilang katanya sih ada kabar dia mau ke Arab sih katanya gitu. Papi Jan, gimana Papi Jan game ketiga nih persiapannya? Mungkin aset City juga sih gue rekomen untuk transfer gitu. Kalau di gue mungkin Foden kali ya. Kemarin sih mainnya juga gue lihat banyak chance creation-nya juga dari dia gitu. Gak tahu KDB masih cedera nggak ya? KDB masih cedera. Lama kan ya. Gue rasa sih ya jadi bertumpu sama Alvarez dan Foden sih. Alvarez gue nggak nyangka sih bakal bagus juga gitu ditaruh di second striker. Terus ya sampingnya biasanya Foden sama Grealish gitu kan. Kalau kemarin sih gue lihat ya Alvarez sama Foden yang udah oke banget sih gitu. Satu lagi mungkin gue dari back ya rekomen karena gue juga akan mau transfer out si Gabriel nih yang kemarin juga mungkin gue lagi tertarik sama Udogie sih backnya Spurs karena mainnya juga attack banget gitu, karena kalau untuk yang kanannya kan Poro biasanya masih kena rotasi sama Emerson Royal gitu kan, kayaknya yang lebih aman sih Udogie gitu, dan dia attack-nya juga oke sih, palingnya itu. Iya, kalau nggak salah Ryan Sessegnon juga lagi nih ya. Ryan Sessegnon juga lagi cedera atau gimana sih Pak Bram? Harusnya sebenarnya juga bisa dirotasi tuh. Cuman Destin Udogie kemarin udah dipinjemin ke, jadi udah dibeli gitu kan. Kalau Destin Udogie dibeli sama musim lalu dibeli sama Spurs, tapi dipinjemin balik lagi ke Udinese gitu kan. Dan kemarin dibeli ke parent klubnya gitu. Dan akhirnya kemarin bagus banget ya mainnya ya. Gitu, nah itu hampir golin lagi. Iya, Sessegnon belum ada ini ya. Sessegnon nggak ada ya? Perisic dong ya ininya ya. Perisic tuh sekarang skemanya si Angit, pelatihnya Angit lagi nggak enak banget. Itu Perisic tuh jadi sayap kiri bukan jadi back kiri. Si sama Angit, cuman yang agak gue ngeri Udogie itu Ben Davies kemarin yang golin Ben Davies ya. Udogie itu kemarin gantinya sama Ben Davies. Nah itu yang bikin gue kadang-kadang ini jangan-jangan besok Ben Davies lagi yang main, masih mikir di situ sih. Tapi Ben Davies itu kan juga dia sebenarnya nggak terlalu di back sayap banget, dia kayak di back three itu pasti ada Ben Davies tuh di paling kiri katanya gitu sih. Iya, kaki kiri dia. Iya benar-benar. Gitu. Cuman yang mesti gue nunggu press conference dulu ya untuk si Gabriel ya. Soalnya dengan baliknya si Zinchenko, kemungkinan dia akan jadi inverter lagi, bisa jadi nanti back tengahnya di si Gabriel sama Saliba, si White ke kanan lagi gitu, karena kan si Tomiyasunya kartu merah, sementara Timbernya ya Timber karena ACL mah lama pasti lama sih, bener-bener Timber ketiban itu ya, kalau di kartun-kartun ketiban Poon ya. Timber. Terus jadi Pak Bejan tadi rekomendasinya tadi udah ada lagi nggak Pak Bejan? Udah sih, itu dua aja dulu. Itu aja ya. Iya, tapi Udogie keren sih, maksudnya kemarin mainnya memang kayak Estupinannya si Brighton sih, jadi buat pertimbangan. Iya. Nah kalau dari gue sih sebenarnya rekomendasi itu pertama menurut gue Nketiah, karena Arsenal lini strikernya kan ditinggal sama Gabriel Jesus yang emang selalu langganan nih di awal musim cedera gitu. Nketiah sih so far kemarin lihat attacking threat-nya bagus banget sih gitu ya. Cuma masalah end product-nya emang mungkin sebenarnya dia bisa lebih dari satu sih kalau misalnya golin ya. Cuma memang finishing touch-nya memang kurang.
Tapi juga kalau mau pakai dia pasti return sih gitu, karena memang tridente-nya Arsenal tuh fluid banget sih gue perhatiin gitu ya. Jadi satu itu Nketiah gitu. Satu lagi mungkin gua mau kasih Odegaard sih sebenarnya. Nah, Odegaard itu juga di Arsenal juga sangat jadi ini ya, jadi sering assist nih ya. Dan kemarin juga golin dan dia juga takers ya. Jadi kalau penalti takers itu pasti dia gitu. Ngeliat di Arsenal cara mainnya hampir sama kayak City yang sering main di box gitu ya. Dan potensially sering penalti, nah itu Odegaard sering banget ngambil penalti gitu. Sama tambah satu lagi sih Nketiah kalau lihat statistiknya, ini dari beberapa home game terakhir dia cuma sekali nggak golin, sisanya selalu kalau main di home game selalu golin. Ini menarik juga sih kalau Nketiah sih. Ya. Gitu. Ya, Cuman ya kalau rekomendasi gue buat mengganti Gabriel ya, kalau misalnya diganti itu untuk yang short term mungkin kayak asetnya si City sih, karena City itu nggak tahu kenapa kemarin solid banget 2 game terakhir pertahanannya, bahkan Newcastle dia nggak bisa ngapa-ngapain kemarin gitu sih. Itu yang cuman ya pahit-pahitnya pasti di rolling aja lah Pep. Cuman Pep dengar-dengar cedera iya, dia mau cedera operasi punggung di Barcelona tuh, sekarang ngelatih sama Xavi kali ya. Rico Lewis main lagi. Lewis main. Atau mungkin tiba-tiba jelas Xavi ya gantian ngelatih City ya. Mungkin pertukaran belajar kan mungkin gitu. Jadi masih berani ya ngambil aset City ya, papi-papi ya. Ya masih berani sih karena mainnya paling stabil sih ya dari kemarin, walaupun bakal di rolling, cuma rolling pasti akan terjadi pas kalau udah Liga Champions udah mulai sih. Yeah. Tapi kalau sekarang dia mau cari ini dulu lah, cari start yang aman dulu gitu sih menurut gue. Benar-benar. Nah tadi kita ngomongin transfer in, nah ada nggak udah sampai game ketiga nih yang perlu kalian transfer out nih? Kira-kira ada rekomendasi nggak di tim kalian, or mungkin kalian bisa ngasih rekomendasi memang kalau misalnya di luar dari line up kalian yang udah punya gitu. Nah dari Papi Ijan gimana Papi Ijan? Ada transfer out yang mau rekomendasi nggak? Tadi dari gue paling Gabriel ya. Gabriel ya karena ya kemarin kita udah 2 kali kena prank gitu kan. Tapi untuk yang ketiga nih gue rasa ya udahlah, lawannya Fulham. Agak-agak ragu juga sih, cuman dengan harga segitu, dengan resiko bench lagi, gue rasa ya mending cari yang lain sih gitu. Ya. Kalau dari gue sendiri sebenarnya Joao Pedro sih yang mungkin bakal gue coba offload, karena gue ngeliat De Zerbi nih gaya-gayanya mungkin ngarah ke Pep nih, yang bakal sering rotasi-rotasi juga nih, karena CAM-nya juga ada Enciso nih, the new number 10 gitu ya, yang gantiin McAllister nih. Nah gue liat juga kemarin mainnya gacor juga nih si Enciso nih gitu ya. Jadi Joao Pedro kemarin gue liat, bukan kemarin sih, tadi gue liat beritanya itu si De Zerbi masih kayak dia ragu-ragu nih mainin starter Joao Pedro. Dia tahu sih katanya nih pemain bagus, cuma masalahnya dia passionnya dia tuh pas lagi tenacity-nya dia pas lagi kehilangan bola tuh rada kurang tuh buat dia pressingnya katanya gitu. Jadi kemungkinan Joao Pedro katanya belum sesuai dengan kemauannya si De Zerbi. Jadi mungkin gue ngeliat bakal ada rotasi sih antara Joao Pedro or Enciso ya, dan striker kan udah di Welbeck tuh. Sebenarnya walaupun Joao Pedro juga dia bisa jadi striker juga gitu ya. Jadi nah mungkin dengan ada berita gitu mungkin bisa jadi second thought nih buat kalian semua, bisa transfer out Joao Pedro, mungkin bisa diganti sama Enciso sih kalau mau ya gitu. Karena ada satu lagi si Nathan Ferguson juga masih Evan Ferguson ya strikernya ya. Evan ya. Evan Ferguson ya, itu juga strikernya juga gacor juga sih. Jadi itu juga sering dirotasi juga tuh antara Welbeck sama Ferguson. Ferguson Undaf masih nggak sih? Undaf udah cabut dia. Udah cabut. Udah cabut. Papi Bram gimana? Transfer out nggak Papi Bram?
Nah, dua nama tadi sebut sih yang ada di tempat gue yang mau gue transfer out. Cuman kalau Joe Pedro mungkin kasih satu kesempatan satu game lagi kali ya kalau misalkan karena setelah itu fixture-nya berantakan semua sih. Jadi benar tricky banget sih. Yeah. Nah, mungkin lebih ke arah Gabriel. Cuman Gabriel itu nunggu dari press conference-nya dulu. Gimana nih, apalagi dengan rumor-rumor katanya dia mau ke Arab, tapi si Arteta udah bilang nolak nih. Enggak, dia nggak ke Arab kok, gue mau bikin tim winning squad kok, walaupun dia bukan starting 11 tapi dia tetap di bagian part gue. Cuman nah dengan balik Zinchenko ini pengen tahu sih apakah nanti habis press conference itu akan ada kemungkinan main. Kalau main bakalan bisa haul banget. Kenapa? Karena si Fulhamnya sendiri itu kelemahannya tuh di corner satu. Yang kedua, Rimsnya kemarin kena kartu merah. Rimsnya itu adalah kapten sekaligus back tengahnya yang kasih komando lah. Nah, nggak ada Rimsnya sendiri, nggak tahu nih apakah Fulhamnya bakalan ngaco atau nggak mainnya. Gitu. Jadi gue nungguin dari press conference-nya dulu. Tapi kalau pengganti kandidatnya sih gue udah 3 ada pengganti kandidatnya. Pertama asetnya City, Udogi, Henry Rico Henry itu Henry Rico sih Rico Henry. Rico Ceper Thierry. Iya udah jadi pundit sih Thierry Henry sih. Pelatih timnas U21 dia Prancis. Asistennya Belgia kan dia. Iya banyak nih side job-nya dia ternyata. Terus sama satu lagi sih itu Gastonya Chelsea. Lumayan kalau beli Gastonya Chelsea kan harga miring walaupun cuma sementara ya lumayan sih gitu. Cuman ya lagi pertimbangan antara itu sampai nunggu press conference-nya dulu sih gitu. Iya. Mudah-mudahan Malo Gusto nggak malu-maluin lah ya dimainin sama Chelsea gitu. Karena Chelsea lagi krisis banget nih, ada odds-nya nih Pochettino nggak akan lama di Chelsea nih, katanya sih gitu ya. Karena dari 2 game terakhir tuh masih belum bagus juga katanya. Jadi banyakkan transfer pemainnya daripada menang gamenya katanya Chelsea gitu ya. Kayaknya sih itu sih ketukaran sama Brighton, jadi dia beli Brighton dibayarnya pakai duit sama skill pemainnya Chelsea pindah ke Brighton kayaknya gitu. Makanya Brightonnya makin jago, Chelsea-nya kok si Cancedo-nya bikin ulah kemarin ya. Iya, ada aja ya. Sama buat Arsenal juga nih, Declan Rice akhirnya kemarin banyak puja-puji nih ya. Kemarin pas lagi main solid tuh lawan Crystal Palace, katanya kalau kata si Gary Neville itu katanya the new Asian katanya. Kalian terima nggak tuh katanya si Declan Rice the new Asian? Udah lah, pandan wangi dia. Rojo lele ya. Komprehensif dong nanti. Jadi 100 jutanya lumayan lah katanya buat jadi solid doang sih. Itu jadi belum convert ya kayaknya ya, belum golin. Emang karena Declan Rice juga bukan pemain yang bakal bisa ngasih conversion buat golin ya. Iya nggak sih? Dia ball winner. Cocok buat FPL sih kayaknya. Iya, nggak cocok buat FPL. Jadi sorry to say ya, Declan Rice ya gitu. Terus begitu juga kita masuk ke segmen ketiga, yaitu Captain Picks. Mudah-mudahan kalian nggak bosan ya sama segmen ini, karena kayaknya itu lagi gitu ya kaptennya gitu. Jadi siapa nih? Jadi gue mau ngasih quick fire question deh, selain captain utama kalian siapa? Nah mungkin bisa ngasih diferensial nih buat captainnya gitu. Yang dari captain utama kalian nih, kira-kira kalian mau captainnya siapa nih buat di game ketiga nih, Pak Pijan? Oke, selain Haaland berarti ya? Iya, Haaland. Selain Haaland sama Salah gitu aja deh. Yeah. Diferensial gue rasa untuk week 3 mungkin lebih ke Saka kalau gue sih. Saka ya? Bukan Saka. Lawannya ABC. Salah itu vitamin. Lawannya Fulham. Dan mudah-mudahan kemarin dia nggak ngasih ke Odegaard lagi sih kalau penalti gitu. Sempat baca itu kemarin Odegaard sempat minta gitu kan, dan ternyata Sakanya juga ngasih. Ya udah nggak apa-apa, mungkin tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Papi Bram. Ya karena si Odegaard sendiri belum ngasih return gitu kan dari week sebelumnya gitu, sedangkan yang lain udah ada golin atau assist, akhirnya dikasih tuh si Odegaard gitu. Dan gue rasa untuk nextnya Saka nggak mau sih harusnya.
Iya. Jangan sampai penaltinya dikasih sama si Enzo ya. Udah pasti gagal lagi tuh. Gagal lagi. Luar biasa ya. Yang Jorginho ini banget ya, Chelsea malah nggak punya takers yang bagus ya pas penalti ya. Gue kira Chilwell loh, padahal udah berharap Chilwell nggak jadi. Iya. Karena ngerasa Enzo lagi bagus-bagusnya Pak. Jadi mungkin dia ngerasa ya udah gue pede sih ya ambil gitu. Tapi Bram gimana? Kalau gue, kalau sama ya, kalau pasti kemungkinan kan Haaland. Cuman kalau ada mau diferensial gue itu yang mobilnya Dono zaman dulu yang udah Apa? antik, udah nggak ada di toko lagi, yaitu si Bemo. Oh, Mbemo. Iya. Bemo. Iya, karena gue lihat kalau semenjak gak ada Toni kok dari tahun kemarin mainnya bagus mulu, return mulu, penalti yang ngambil dia mulu. Kemarin kagetnya lawan Fulham 2 gol. Nah, besok lawan si Palace, kalau game terakhir lawan Palace di kandang, dia sih return ya. Cuman nggak tahu deh apakah besok akan return atau nggak dia. Tapi dengan lihat performance-nya Bradford kayak sekarang sih, ya harapan sih ya aman lah dia kalau buat return lah gitu. Kalau gue sendiri sebenarnya mungkin sebenarnya pengen kalau misalnya ya selain utama ya Haaland sama Salah ya gitu ya. Kalau untuk diferensial gue ngeliat dari fixture besok tuh, kalau misalnya lu punya aset Chelsea, Nicholas Jackson masih bisa lo pertahanin, mungkin besok lawan Luton bakal party nih Chelsea nih. Itu jadi mungkin Jackson bisa haul sih menurut gue, mungkin brace lah 2 gol gitu, sama mungkin 1 assist lah gitu. Bisa juga sih, mungkin bisa pecah telur nih Nicholas Jackson, jadi nggak cuman top scorer di preseason doang gitu ya, piala-piala Audi gitu ya. Nah mungkin sekarang bisa golin nih di Premier League yang bener-beneran ini ya, liga utamanya gitu ya, jadi bukan preseason lagi gitu. Ada yang aset MU nggak ada yang mau kaptenin? Waduh, MU masih mainnya vibes masih preseason, gue ngeliatnya substitution aja 5 kemarin gue ngeliat tuh. Ya, jadi belum lah kalau untuk MU kayaknya masih belum kelihatan hilalnya, karena ini masih ngerampungin transfer dulu nih. Jadi mungkin masih nantilah gitu, game berikutnya lah gitu. Gitu deh guys. So jadi tadi kita udah di segmen terakhir di Captain Picks. Sebelum gua dan papi lain pamit mundur, gua mau ngucapin thank you dulu nih buat atensinya. Dan sama juga yang udah subscribe, jangan lupa ini yang kalau belum subscribe di ppkm-fpl, jangan lupa ya di subscribe, biar nanti videonya pas lagi udah ada muncul langsung di YouTube kalian ya gitu. So jadi papi we're signing out, salam panah hijau.